teman-teman udah nonton materi perencanaan, maka di video kali ini kita akan bahas pengadaan yang merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan tersebut. Nah, pengadaan ini bertujuan untuk menyediakan obat yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan, atau singkatnya nih, sediaan yang sebelumnya tidak ada terus menjadi ada deh, tapi bukan sulap ya teman-teman. Nah, rumah sakit atau tempat praktek pelayanan kefarmasian lainnya itu harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok obat. Pengadaan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu pembelian, lalu produksi, dan yang terakhir yaitu sumbangan. Nah, apa ya bedanya pembelian dengan produksi? Jelas berbeda teman-teman. Pembelian itu artinya kita melakukan transaksi dengan pihak lainnya. Sementara pada produksi rumah sakit itu melakukan pembuatan mandiri obat yang dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut. Jadi nggak dijual ke rumah sakit lain. Pertama yang akan kita bahas adalah pengadaan melalui pembelian. Ada 4 hal nih teman-teman yang perlu banget diperhatikan saat proses pengadaan. Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui kriteria obat publik dan perbekalan kesehatan. Yang kedua yaitu persyaratan pemasok. Yang ketiga yaitu penentuan waktu pengadaan dan kedatangan. Dan yang keempat yaitu pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah, dan waktu. Poin 1 dan 2 ini merupakan titik yang sangat kritis dalam pengadaan. Yuk kita bahas lebih detailnya teman-teman. Untuk obat publik dan perbekalan kesehatan ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu kriteria umum dan yang kedua yaitu kriteria mutu obat. Kriteria umum ini menjamin pengadaan obat yang berasal dari obat yang termasuk daftar KPKD atau pelayanan kesehatan dasar, program kesehatan, DOEN yang berlaku. Kemudian obat yang memiliki izin edar dari Depkes atau BPOM. Kemudian batas kadaluarsa saat diterima itu minimal 24-48 bulan. Kemudian memiliki COA atau Certificate of Analysis dan uji mutu yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu obat diproduksi oleh industri farmasi yang punya CPOB. Kalau kriteria mutu obat itu menjamin mutu sesuai dengan Farmakope edisi terbaru dan mutu obat itu telah melalui tahap QC. Selanjutnya yang perlu kita cek saat proses pengadaan adalah pemasok. Kalau salah pilih nih bisa jadi dikasih obat yang palsu atau mutu obatnya tidak bagus. Persyaratan umum untuk pemasok yaitu pertama, dia harus punya izin PBF yang masih berlaku. Kedua, ada dukungan dari industri farmasi. Kemudian yang ketiga, reputasinya itu harus baik. Artinya nih testimoni dari klien-kliennya itu bagus. Kemudian yang keempat, pemilik dan penanggung jawab PBF-nya ini tidak terjerat kasus hukum ya teman-teman, ini penting banget. Terus yang kelima yaitu kesinambungan ketersediaan obatnya terjamin. Artinya jangan sampai obat yang udah kita beli nggak datang-datang ke tempat kita. Ada juga persyaratan khusus nih. Persyaratan ini untuk menilai sesuai nggak pemasoknya dengan kebutuhan kita. Apa aja sih yang harus dilihat? Oke, yang pertama tentu mutu produknya itu ya. Kemudian yang kedua reputasi produsen. Kemudian harganya juga sesuai nggak dengan budget kita. Terus yang keempat, waktu pengirimannya itu sesuai dengan perencanaan nggak. Jangan sampai obatnya kosong dulu, obatnya baru datang. Terus yang kelima, mutu pelayanan dari pemasok. Misalnya mau kasih diskon nih kalau kita beli lebih banyak. Terus yang keenam, kebijakan pengembalian barang. Misalnya ditemukan ada obat yang rusak, boleh nggak dikembaliin kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu pengemasan. Intinya obat masih aman selama proses distribusi. Oke, tadi kita udah bahas metode pembelian, sekarang kita bahas proses pengadaan dengan cara produksi. Salah satu sumber pengadaan sediaan farmasi di rumah sakit adalah dengan memproduksi sediaan farmasi tersebut sendiri. Nah, sediaan farmasi seperti apa sih yang bisa diproduksi sendiri? Yang pertama yaitu sediaan yang tidak ada di pasaran. Misal dibutuhkan salbutamol 1 mg puyer, sedangkan yang tersedia adalah salbutamol kapsul 2 mg atau 4 mg. Kemudian yang kedua,
Jika sediaan yang lebih murah itu jika diproduksi sendiri, seperti pembuatan kapsul CaCO3 dari bahan baku ternyata lebih murah dibanding membeli yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga, sediaan dengan formula khusus, misalnya cairan antiseptik dengan kandungan alkohol 70% dibuat dari alkohol 90%. Lalu yang keempat, sediaan dengan kemasan yang lebih kecil atau repacking seperti menyemas vitamin B kompleks dalam kemasan isi 100 menjadi kemasan isi 10 tablet. Lalu yang terakhir yaitu sediaan farmasi untuk penelitian, misalnya herbal. Dan terakhir sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru nih. Artinya dia resenter paratus, contohnya adalah suspensi rekonstitusi. Oh iya, sediaan yang dibuat di rumah sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit tersebut. Pengadaan dengan cara produksi juga harus dilakukan untuk sediaan steril. Setiap rumah sakit yang memiliki fasilitas produksi sediaan steril harus memiliki ruangan yang aseptis, peralatan seperti LAF, APD, dan lain-lain, serta petugasnya itu juga harus terlatih. Contoh produksinya apa aja nih teman-teman? Oke, yang pertama ada sediaan steril seperti aqua steril, kemudian TPN atau Total Parenteral Nutrition, kemudian yang ketiga adalah IV admixture yaitu pencampuran sediaan intravena atau obat suntik, dan yang terakhir yaitu rekonstitusi obat kanker. Selanjutnya pengadaan dari sumbangan, dropping, atau hibah. Artinya sediaan farmasi yang diberikan secara gratis oleh pihak donatur. Biasanya obat untuk program pengobatan penyakit tertentu seperti TBC, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Termasuk sumbangan karena adanya bencana alam. Pelaporannya ini harus tertib dan disertai dengan dokumen administrasi yang jelas dan juga lengkap. Teman-teman tahu nggak, dalam proses pengadaan kita mengenal adanya metode-metode khusus. Pertama kita sebut dengan tender terbuka. Hal ini berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Rekanan ini artinya pihak pemasok sediaan farmasi ya. Kemudian yang kedua yaitu tender tertutup. Hal ini hanya dilakukan untuk rekanan tertentu nih yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat jejak yang baik. Jadi jelas beda ya, tender terbuka untuk semua, kalau yang tertutup lebih terbatas. Oke, yang ketiga yaitu negosiasi kompetitif. Kalau ini pemasoknya lebih sedikit nih teman-teman. Yang dipertimbangkan biasanya harga tawaran terbaik dan menguntungkan pihak rumah sakit. Lalu yang keempat yaitu pembelian langsung. Nah, ini nih dilakukan untuk obat-obat yang diperlukan segera dan harga yang lebih mahal dibanding 3 metode lainnya. Pengadaan yang paling umum dilakukan adalah pembelian langsung ke pedagang besar farmasi atau PBF. Teknisnya bagaimana? Oke, perhatikan ya teman-teman. Jadi, instalasi farmasi akan membuat data perencanaan, lalu merilis surat pesanan yang akan dikirimkan ke PBF. Lalu PBF akan menerima surat pesanan tersebut, kemudian memeriksa ketersediaannya, lalu membuat faktur pengiriman, kemudian mengemas dan mengirimkan barang. Lama proses ini disebut lead time. Ingat-ingat ya. Oke, setelah dikirimkan, barang akan diterima oleh instalasi farmasi. Saat penerimaan perlu diperiksa kesesuaian barang dengan surat pesanan dan faktur. Tidak lupa juga dicek fisiknya apakah dalam keadaan baik atau tidak. Setelah itu barang diterima dan stok dibuat deh. Apakah teman-teman sudah tahu kalau beberapa obat itu harus dipesan dengan surat pesanan khusus dan terpisah? Nah, obat-obat berupa narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan obat lainnya. Yuk kita lihat gimana contoh surat pesanan untuk obat-obatan tersebut. Yang pertama kita bahas adalah surat pesanan untuk obat golongan narkotika. Surat pesanan ini yang paling spesial karena hanya boleh memuat satu item obat, misalnya kodein sirup dengan kodein tablet, ini harus punya surat pesanan yang terpisah. Atau kodein 10 mg dengan 15 mg ini juga harus memiliki surat pesanan yang terpisah. Dan surat pesanan narkotika itu dibuat minimal 3 rangkap. Karena ketika melakukan pemesanan,
Kopi dari surat pesanan tersebut akan dikirim juga ke instansi terkait. Apotek juga boleh loh membuat lebih dari 3 rangkap sebagai arsip di apotek. Selanjutnya adalah surat pesanan untuk obat-obat golongan psikotropika. Kurang lebih formatnya mirip nih dengan surat pesanan narkotika. Tapi bedanya, surat pesanan psikotropika ini boleh memuat lebih dari satu jenis obat dalam golongan psikotropika. Selain itu, pesanannya juga hanya perlu dibuat minimal 1 lembar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu surat pesanan prekursor farmasi. Seperti surat pesanan obat golongan psikotropika, surat pesanan prekursor farmasi ini boleh memuat lebih dari satu item obat dalam golongan prekursor dan tidak boleh digabung dengan obat golongan lain. Lalu, surat pesanan untuk golongan obat-obat tertentu ini tidak jauh berbeda sebenarnya teman-teman dengan golongan prekursor, hanya beda di judulnya, jenis-jenis obatnya, dan jangan lupa juga untuk tidak digabung dengan obat lain. Gimana nih teman-teman, udah paham ya terkait pengadaan perbekalan farmasi? Sekian materi obat video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.